Jadi begini guys, saya yakin banyak dari kalian yang punya motor dan pasti juga ikut menyimak drama soal bahan bakar di Indonesia belakangan ini. Salah satunya munculnya campuran etanol di bensin, di mana etanol itu sendiri adalah alkohol nabati yang disebut lebih ramah lingkungan. Tapi seperti biasa, di balik sesuatu yang ramah lingkungan, selalu ada sisi lain yang perlu kita waspadai. Sebelum heboh soal etanol ini, sebenarnya kita sudah punya masalah lama di bahan bakar kita, yaitu tentang tingginya kandungan sulfur di bensin yang beredar. Dan sekarang, dua hal ini, yaitu etanol dan sulfur yang tinggi, kalau digabung, bisa jadi bom waktu buat mesin motor kita. Faktanya, sebagian besar bahan bakar yang paling banyak dipakai masyarakat, seperti Pertalite, punya kandungan sulfur sekitar 500 ppm, alias parts per million. Padahal standar Euro 4 mensyaratkan maksimal 50 ppm saja. Itu artinya, bahan bakar yang kita gunakan masih 10 kali lebih kotor dari batas aman. Dan ini bukan cuma soal polusi udara di kota besar seperti Jakarta, tapi juga tentang kerusakan yang diam-diam mengancam mesin motor kita. Waktu bensin terbakar di ruang mesin, sulfur bereaksi dengan oksigen membentuk gas SO2 dan SO3. Gas SO2 dan SO3 bertemu dengan uap air di ruang bakar, bakalan membentuk asam sulfat. Asam sulfat ini biang kerok dari zat yang sangat korosif. Disinilah masalah besar mulai muncul. Yang pertama, komponen logam mesin berkarat. Asam sulfat bakalan menggerogoti logam, mulai dari piston, ring, liner silinder sampai sistem pembuangan. Yang kedua, oli cepat hitam dan berlumpur alias sludge. Serpian hasil korosi dari logam bercampur ke oli. Akhirnya, oli berubah warna lebih gelap dan kental seperti lumpur halus. Ketiga, oli cepat rusak. Di dalam oli, ada bahan tambahan, yaitu aditif basa yang tugasnya menetralkan asam. Kemampuan ini disebut TBN alias Total Base Number. Semakin sering oli menetralkan asam, semakin turun TBN-nya. Dan kalau dibiarkan, oli kehilangan daya lindungnya, mesin pun cepat aus. Yang keempat, kerak keras di ruang bakar. Sisa reaksi antara asam sulfat dan aditif oli membentuk endapan sulfat yang padat. Endapan ini menempel dengan karbon hasil pembakaran, membentuk kerak yang keras dan sulit dibersihkan. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang lagi rame. Etanol ditambahkan ke bensin agar emisi jadi lebih bersih. Misalnya, pada Pertamax Green 95 yang berisi campuran 95% bensin Pertamax dan 5% bioetanol atau E5 blend, secara teori, campuran etanol ini bisa sedikit mengencerkan kadar sulfur, tapi tidak benar-benar menghilangkan sifat korosif dari sulfur. Kandungan sulfur tetap ada, hanya persentasenya yang berkurang. Tapi, masalahnya bukan di situ. Etanol bersifat higroskopis alias suka menyerap uap air dari udara. Kalau bensin dengan etanol disimpan di tangki motor, terutama yang sering kosong, etanol akan menyerap uap air dari udara sekitar. Campuran etanol dan air ini kemudian mempercepat reaksi sulfur di bensin menjadi asam sulfat korosif. Hasilnya, tangki mulai berkarat dari dalam, komponen mesin cepat korosi, dan oli cepat terkontaminasi asam, menurunkan TBN jauh lebih cepat. Efek ini paling terasa di motor tua, karena material logam dan karet silnya belum didesain untuk bahan seperti etanol. Ada juga efek lain yang sering bikin heran. Kenapa setelah pakai Pertamax Green 95, motor terasa agak lebih boros? Jawabannya sederhana, etanol punya energi yang lebih rendah. Setiap tetes etanol menghasilkan energi sekitar 30-35% lebih sedikit dibanding bensin murni.
Jadi, kalau bensin murni menghasilkan 100 tenaga panas, etanol hanya sekitar 65-70. Makanya, sistem elektronik di kendaraan atau ECU akan otomatis menyemprotkan lebih banyak bahan bakar agar tenaga tetap sama. Hasilnya, konsumsi BBM lebih boros sedikit, sekitar 2-5% saja. Kecil memang, tapi kalau dipakai harian, akumulasinya tetap terasa di dompet. Kita nggak bisa menghindari dua hal ini ya, sulfur tinggi dan etanol higroskopis, tapi kita bisa meminimalkan efeknya. Yang pertama, gunakan BBM sulfur rendah. Pilih bensin berstandar Euro 4 dengan sulfur di bawah 50 ppm, seperti Pertamax, Green 95, atau Pertamax Turbo. Bisa juga menggunakan pilihan BBM alias bensin dari SPBU pabrikan yang lain. Semakin rendah sulfur, semakin sedikit asam sulfat yang terbentuk. Yang kedua, jaga tangki tetap minimal setengah penuh. Etanol mudah menyerap uap air dari ruang kosong di tangki. Kalau di tangki selalu terisi, antara setengah atau penuh, ruang udara bakalan lebih sedikit, jadi air yang diserap juga lebih sedikit. Yang ketiga, disiplin mengganti oli. Kalau oli cepat hitam atau kental, itu tanda oli sudah bekerja keras menetralkan asam. Jangan tunda, segera ganti, karena saat aditif habis, oli kehilangan fungsi perlindungannya. Kesimpulannya, etanol sebenarnya langkah maju menuju bahan bakar yang lebih bersih. Tapi, kalau masih dicampur dengan bensin berkandungan sulfur yang tinggi, jadinya seperti eksperimen ganda. Satu bahan bakar baru yang bersih, dicampur bahan lama yang masih kotor. Kalau kita tidak disiplin dalam perawatan, efeknya bukan cuma di mesin, tapi juga di dompet kita. Jadi, pilih BBM rendah sulfur, isi tangki jangan kosong, dan ganti oli dengan rajin. Biar motor kalian semua tetap sehat, dan nggak jadi korban dari dua masalah yang datang bersamaan ini. Jadi gimana? Apa kalian masih menganggap isu bensin ini sepele?